Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dalam rangka perkuliahan studi Al-Quran dengan tema ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah yang akan disampaikan oleh kelompok 4 mahasiswa Prodi Bahasa Inggris semester 1 dari IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Mari kita simak video presentasi berikut ini. Jangan lupa subscribe dengan cara tekan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurhaliza dengan kawan saya yaitu Salwa Gufrotinida, Dea Wulansari, dan Siti Aziza. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah studi Al-Quran dengan materi metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran. Pertama, pengertian qiraati. Qiraat adalah jamak dari qiraah yang berarti bacaan. Menurut bahasa, qiraat diambil dari lafal qoro'a yang berarti membaca. Sedangkan menurut istilah, qiraat berarti pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam quro sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kemudian ada beberapa definisi atau istilah qiraat menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Az-Zarqani, beliau mendefinisikan qiraah dalam terjemahan bukunya yaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraah yang berbeda-beda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya. Yang kedua menurut Ibni Al-Jazari, beliau mendefinisikan qiraah berarti ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Kemudian menurut Al-Qostalani, beliau mendefinisikan bahwa qiraah adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang lainnya. Kemudian cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufik bukan istihadi. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraah ini nyangkut persoalan lugat, hazaf, i'rab, isbat, fasal, dan wasal. Kemudian ada sejarah perkembangan ilmu qiraat. Orang pertama yang menulis ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam yang wafat pada tahun 244 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan imam qiraat dengan bacaannya masing-masing. Tokoh lain yang ikut mempelopori lahirnya ilmu qiraat ialah Abu Hatim Al-Sijistani, Abu Ja'far Al-Tabari, dan Ismail Al-Qodi. Pada zaman sahabat, qori dan hufaz yang terkenal adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka dikirim oleh Khalifah Utsman ke wilayah Islam bersama Mus'haf Utsmani yang telah disediakan. Dari hasil didikan inilah muncul pakar-pakar qiraat generasi tabi'in dan sesudahnya. Berikut merupakan pakar qiraat dari beberapa wilayah dalam generasi tabi'in. Yang pertama, di Mekah ada Ubaid bin Umair, At-Tawus, Mujahid, Ikriman, dan Ibnu Malikah. Yang kedua, di Madinah ada Ibnu Musayyab, Urwah Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman, Ibnu Yasar, dan Abdurrahman bin Hurmuz. Yang ketiga, di Basrah terdapat para qori masyhur, yaitu Amir bin Abdul Qais, Abu Aliyah, Abajah, Nasr bin Asini, Yahya bin Ya'mar, Mu'az Zabir bin Zaid, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Qatadah. 4 dari Kufah, Al-Qomah, Al-Aswad, Masyruk, Ubaid, Amr bin Syarkabil, Al-Haris bin Qais, Kubais, Ubaid bin Mudailah, Abu Zar'ah, dan Ibnu Asyabi. Dari hasil didikan generasi tabi'in, semakin banyak orang yang berminat tentang ilmu qiraah. Hingga di beberapa kota terbesar terdapat qori terkenal seperti di Mekah. Terdapat Imam Ibnu Katsir yang menjadi salah seorang imam qiraah, Hamid bin Qais al-A'raj, dan Muhammad bin Muhaisin. Di Madinah terdapat Abu Ja'far, Yazid bin Yaqub, Syaibah bin An-Nasah, dan Nafi' bin Naim, salah seorang imam qiraah.
Di Kufah, nama-nama yang termasyhur adalah Yahya bin Watob, Asim bin Abi Nujudud, Hamzah, dan Kisai. 3 nama yang terakhir itu termasuk imam qiraah yang 7. Di Basroh ialah adalah Abdullah bin Abu Ishaq, Isa bin Umar, Abu Amir bin Al-A'la, salah seorang imam qiraat. Asim bin Jahdari dan Yakub bin Al-Hadrami. Di Syam diantaranya Abdullah bin Amir, salah seorang imam qiraah, Atiyah bin Qais Al-Kilabi. Pada permulaan abad pertama Hijriah, sejumlah ulama dari kalangan tabi'in membulatkan tekad untuk menjadikan qiraah sebagai disiplin ilmu sebagaimana ilmu-ilmu syariat lainnya, sehingga mereka menjadi imam dan ahli qiraat yang diikuti oleh generasi ke generasi sesudahnya. Pada abad kedua Hijriah, orang-orang Basroh memakai qiraat Abu Amr dan Yakub. Orang-orang Kufah memakai qiraat Hamzah dan Asim. Orang-orang Syam memakai qiraat Ilmu Amir. Orang-orang Mekah memakai qiraat Ibnu Katsir. Dan orang-orang Madinah memakai qiraat An-Nafi. Pada abad ketiga Hijriah, perkembangan qiraat ini sampai kepada Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid wafat pada tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliau yang membukukan qiraah Sa'bah dan 7 qiraat dari 7 imam yang terkenal di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. 7 imam qari tersebut ialah Ibnu Amir, Abdullah bin Abu Imran, Abdullah bin Amir al-Yasubi, seorang qadhi di Damaskus pada masa pemerintahan Ibnu Abdul al-Malik. Kedua, Asim al-Kufi, Asim ibnu Abi al-Najud al-Asadi. Beliau seorang tabi'in dan imam qiraah di Kufah yang wafat sekitar tahun 127 sampai 128 Hijriah di Kufah. Beliau bersuara merdu dalam membaca Al-Qur'an. Kedua perawinya yang terkenal adalah Syu'bah, wafat tahun 193 Hijriah, dan Hafiz wafat tahun 1080 dan Hafiz wafat tahun 180 Hijriah. Yang ketiga Abu Amr Zabban ibnu Al-Ala bin Amr al-Bashri, sering dipanggil Yahya. Beliau seorang guru besar qiraah di kota Basrah dan wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah. Hamzah bin Habib bin Imara al-Zayyad al-Fard al-Taimi, sering dipanggil Ibnu Imarah. Beliau berasal dari kalangan hamba sahaya Ikrimah bin Robi Mit-Taimi yang wafat di Hawan pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tahun 156 Hijriah. Yang selanjutnya Nafi', Abu Ruwaim Nafi' bin Abdul Ar-Rahman bin Abi Na'am al-Laisri lahir di Isfahan pada tahun 70 dan wafat di Madinah pada tahun 169 Hijriah. Perawinya adalah Kohin, wafat pada tahun 220 Hijriah, dan Warsi wafat pada tahun 197 Hijriah. Selanjutnya Al-Kisai, Abul Hasan Ali ibnu Hamzah bin Abdullah Al-Asadi. Selain Imam Qori, beliau terkenal sebagai Imam Nahwu golongan Kufah. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah di Rai. Imam Al-Jazari wafat tahun 751 Hijriah, mengumpulkan 3 qiraat yang lain dengan qori-qori
yaitu 1. Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq al-Hadrami, 2. Abu Muhammad bin Hisham, 3. Al-Ja'far Yazid bin Al-Qattar al-Mahz. Dengan munculnya 3 qiraah ini, maka qiraah menjadi 10 dikenal dengan sebutan qiraah asyra', qiraah 10. Selanjutnya, selain qiraah yang 10 itu, muncullah 4 qiraah lagi dengan qori'-qori'nya. 1. Muhammad bin Mahaisij al-Makki, 2. Al-Armasi al-Kufi, 3. Hasan al-Basri, dan 4. Yahya al-Yazidi. Dengan munculnya 4 qiraah ini, jumlah semuanya menjadi qiraah 14. Qiraah arba'ata asyarah, qiraah 14. Namun qiraah 4 yang terakhir ini adalah qiraat lemah atau syaz karena tidak memenuhi syarat-syarat qiraah yang telah ditetapkan ulama. Saya Deolan Sari akan membacakan melalui macam-macam qiraah Al-Quran. Dari segi kuantitas itu ada 3. Yang pertama yaitu qiraah sab'ah atau qiraah 7, yang kedua yaitu qiraah asyroh atau qiraah 10, dan yang ketiga yaitu qiraah arba'ata asyroh atau qiraah 14. Sedangkan dari segi kualitas itu berdasarkan penelitian Al-Jazari, qiraah dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama qiraah mutawatir. Disampaikan sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad, tidak mungkin untuk berbuat dusta. Umumnya qiraah yang ada masuk dalam bagian ini. Yang kedua yaitu qiraah masyhur. Qiraah yang memiliki sanad sahih dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Umpamanya, qiraah dari 7 yang disampaikan melalui jalur berbeda sebagai perawi, misalnya meriwayatkan dari Imam 7, sementara yang lainnya tidak. Qiraah seperti ini banyak digambarkan dalam kitab-kitab qiraah. Yang ketiga yaitu qiraah ahad, memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu qiraah syadz atau menyimpang. Qiraah yang sanadnya tidak sahih, telah banyak kitab yang ditulis untuk jenis qiraah ini. Yang kelima itu qiraah maudhu' atau palsu, seperti qiraah Al-Khazami. Yang keenam yaitu As-Suyuti, menambah qiraah yang keenam, yakni qiraah yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan, yaitu adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran, umpamanya qiraah Abi Waqqas. Selanjutnya, kriteria dan ketentuan qiraah Al-Quran. Untuk menangkal penyelewengan qiraah yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan bagi qiraah yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraah yang aneh. Dasar kemampuan membaca Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan manusia untuk membaca dan mempelajari Al-Quran yang mulia. Al-Quran. Di antaranya ayat Al-Quran tentang membaca Al-Quran adalah 1. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Dari surah An-Nahl ayat 98. Yang kedua yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Yang ketiga, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Al-Waqiah ayat 77. B. Hadis. Mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kemampuan membaca Al-Quran. Pengertian kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya bisa atau sanggup. Membaca adalah melihat serta memahami isi yang tertulis, yaitu dengan melisankan atau hanya dengan hati. Halim Mahmud mendefinisikan membaca adalah materi pertama dalam dustur atau undang-undang sistem ajaran Islam yang syarat dengan makna, bimbingan, dan pengarahan. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam sebagai sumber akidah akhlak, syariat atau fikih, bisa disebut dengan ibadah atau muamalah, sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah atau usuluddin atau keimanan merupakan akar atau pokok agama.
Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a, yang artinya membaca atau bacaan. Kemudian kata Quran dipakai untuk Al-Quran yang dikenal kaum muslimin sampai sekarang dengan definisi kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan qiraah Al-Quran. Untuk menangkal penyelewengan qiraah yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan bagi qiraah yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraah yang aneh atau syadzah. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraah yang benar. Yang pertama itu kesesuaian dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atau afshah lebih fasih? Karena qiraah adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah menggunakan sanad. B. Qiraah tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, walaupun bersifat kemungkinan tidak pasti, karena para sahabat radhiyallahu anhum di dalam penulisan mushaf Utsmani mereka berjihad dalam membuat rasam atau bentuk tulisan khat berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa-bahasa qiraah. C. Qiraah tersebut harus sahih sanadnya. Qiraah adalah sunnah yang diikuti yang didasarkan pada kebenaran penukilan dan kesahihan riwayat. Seringkali para ahli bahasa Arab mengingkari suatu qiraah di antara macam-macam qiraah yang ada dengan alasan keluarnya qiraah tersebut dari aturan atau kaidah bahasa Arab, atau karena lemahnya ia dari sisi bahasa. Namun, para imam ahli qiraah tidak memperhatikan pengingkaran tersebut, karena mereka lebih mengedepankan kesahihan sanad. Wallahu alam, itulah patokan untuk sebuah qiraah yang sahih. Maka jika terpenuhi ketiga rukun, pertama, kecocokan dengan bahasa Arab, kedua, kecocokannya dengan mushaf, dan ketiga adalah sahihnya sanad tersebut, maka ia adalah qiraah yang sahih. Kapan saja hilang salah satu rukun, maka qiraah tersebut dinamakan dengan qiraah dhaif atau syadz atau batil, dan sebagian ahli nahwu, ilmu tata bahasa Arab, setelah hal-hal di atas akan menyalahkan qiraah sahih yang sesuai dengan kaidah-kaidah di atas, hanya dikarenakan qiraah tersebut bertentangan dengan kaidah ilmu. Lanjut, dasar dibaca tebal, tafkhim, atau dibaca tipis, tarkik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus fasih dalam membacanya. Dan yang terakhir, keempat, kita harus lancar dalam membacanya. Upaya peningkatan dalam membaca Al-Quran bagi peserta didik. Yang pertama adalah orang tua membimbing anak dalam membaca Al-Quran. Bimbingan di sini diartikan sebagai proses bantuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak agar anak bisa memahami dirinya, menyesuaikan terhadap lingkungannya, dan juga bisa mengambil manfaat dari isi Al-Quran, dan juga sang anak bisa mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Yang kedua, mencukupi kebutuhan anak dalam membaca Al-Quran. Anak dapat belajar dengan baik ketika kebutuhan-kebutuhan belajarnya terpenuhi dan dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan anak di sini seperti kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal. Mengenai kebutuhan internal dan eksternal, saya akan membagi masing-masingnya 3 contoh. Yang pertama, kebutuhan internal, kebutuhan yang dari dalam. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan jasmani seperti makan, tidur, minum, kesehatan, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Manusia dalam hidupnya membutuhkan keamanan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan. Manusia dalam hidup memerlukan itu semua dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, saudara, teman, dan lain-lain. Tentang kebutuhan eksternal, kebutuhan yang dari luar seperti ruangan bersih untuk belajar agar tidak mengganggu konsentrasi kita, ruangan yang terang agar mata kita tidak bekerja terlalu berat, dan yang ketiga terakhir cukup sarana yang memadai. Seperti dalam membaca Al-Quran kita membutuhkan juz amma, iqra, atau Al-Quran itu sendiri. Mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum. Dan yang ditulis dengan mushaf atau lembaran dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah.
Oke, berlanjut ke tujuan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Membaca dalam suatu pendidikan merupakan faktor yang mendasar dan menentukan. Karena hal ini, kita sebagai umat muslim harus memiliki kemampuan tersebut. Keterampilan dalam membaca Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran dengan benar, fasih atau tartil, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang berlaku. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita membaca Al-Quran, baik manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Di akhirat kelak kita akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hari akhir. Perintah membaca Al-Quran ini merupakan perintah yang utama dan berharga, karena dengan membaca, derajat kita sebagai manusia akan menjadi lebih tinggi lagi. Tentang materi dalam kemampuan membaca Al-Quran terdiri atas 4 materi. Yang pertama tentang makhraj al-huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf yang pertama ada dari mulut seperti huruf ro, ya, dan alif. Tempat keluarnya huruf yang kedua dari tenggorokan seperti huruf hamzah, ha, ain, khoin, ha, dan kho. Yang ketiga keluar dari lidah seperti huruf sin, shin, sod, dod, dal, dal, lam, zai. Yang keempat keluar dari bibir seperti huruf ba, mim, dan waw. Dan yang terakhir keluar dari hidung seperti nun pada saat bacaan hunah. Materi yang kedua yang harus kita kuasai adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Apakah dibaca panjang atau mad, apakah dibaca idgham, ikhwa, ifqa, mendengung, atau idhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.